Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengupas seputar breeding burung lovebird atau ternak burung lovebird. Ini ada pertanyaan nih dari Supardi Kembang Sore. Dia menanyakan, Mas, lovebird saya sudah 5 kali angkrem, nggak bisa menetas, solusinya gimana Mas? Sampai jengkel akhirnya tak keluarkan semua. Nah, buat teman-teman, khususnya para peternak pemula yang sedang belajar ternak burung lovebird ya, mungkin mengalami problematika yang sama nih. Sudah nelor tapi nggak netes nih teman-teman. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya ya, dan juga gimana solusinya? Ikutin terus nih channel ini dari awal sampai akhir tentunya, biar informasinya tidak setengah-setengah. Langsung saja nih kita kupas habis semuanya. Cekidot. Oke teman-teman, biasanya pernah ngalamin ya, khususnya para peternak pemula ya, ketika beternak lovebird yang sudah kepantau bertelur, mengeram tapi tidak menetas nih teman-teman. Nah, biasanya penantian panjang yang penuh rasa dag-digduk ternyata berujung kekecewaan ya ketika membuka glodok lovebird tersebut. Beberapa telur yang dilihat sudah dieremin tapi hanya menetas sebagian saja. Malah yang lebih parah nih, biasanya sudah terlihat sudah ngeremin tapi tidak menetas semua nih teman-teman. Kejadian telur lovebird tidak menetas semua seperti ini banyak nih dialamin khususnya para peternak pemula. Nah teman-teman, bukan sekedar keberuntungan ya, bahwa menetas atau tidaknya telur lovebird itu dipengaruhi oleh beberapa hal nih teman-teman. Nah, ini penyebab dari telur tidak menetas itu biasanya karena telurnya kosong atau infertil. Bisa jadi karena telur tersebut tidak dibuahi atau pembuahan tidak maksimal. Ini biasanya karena proses kawinnya yang terlalu singkat nih teman-teman. Jadi biasanya dialami oleh lovebird pasangan baru ya, atau produksi perdana, seringnya gagal atau nggak isi karena proses pembuahannya tidak maksimal. Nah, bisa saja karena pengaramannya tidak sempurna ya, karena lovebirdnya sering keluar masuk glodok nih. Jadi pengaramannya harusnya suhunya stabil, jadi tidak stabil lagi. Bisa saja karena kondisi lovebird itu sendiri kurang fit atau sedang sakit, atau karena faktor lingkungan atau lingkungannya kurang mendukung ya teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana sih cara atau tips agar telur lovebird yang sedang dieremin bisa menetas semua ya? Saya biasanya melakukan hal-hal seperti berikut nih, tujuannya biar telur lovebirdnya bisa menetas semua nih teman-teman. Biasanya saya yang pertama agar telur lovebirdnya itu bisa menetas, yaitu selama proses pengeraman buat agar suasana kandang dan lingkungan nyaman ya untuk si lovebird itu sendiri. Karena kalau lingkungannya nyaman, itu lovebirdnya akan kerasan ya. Ini ditandain dengan betina yang tidak keluar masuk glodok dan tetap tenang mengerami telurnya. Seandainya terlihat keluar glodok, biasanya hanya untuk makan dan minum saja. Kenapa? Karena betina harus terus fokus mengerami untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Apabila suhu stabil, maka dipastikan bahwa telur akan menetas sempurna nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa ya menyediakan tempat minum yang cukup besar nih. Jadi khusus untuk lovebird yang sedang mengeram, sediakan tempat minum yang agak besar ya. Ini agar indukan yang sedang mengeram bisa mandi ya. Karena lovebird punya naluri alami, apabila suhu di dalam glodok terlalu panas, maka lovebird tersebut akan membasahi tubuhnya dengan cara mandi ya. Ini bisa dilihat ya, di tempat saya sediakan tempat yang agak besar buat lovebird mandi nih teman-teman. Tujuannya biar lovebird bisa mandi ini, bisa menyetabilkan suhu di dalam tubuhnya. Untuk nomor 2 yaitu antisipasi telur kosong atau infertil, bisa dengan menyediakan pakan ya, tentunya pakan yang baik dan berkualitas. Karena pakan juga sangat berpengaruh nih teman-teman pada kondisi burung saat pembuahan. Pastikan juga lovebird kawin dengan sempurna ya, agar pembuahannya juga sempurna dan juga bisa menghasilkan telur yang isi atau telurnya itu jadi ada isinya nih. Kalau dieremin nantinya akan menetas nih teman-teman. Karena beberapa kasus telur lovebird tidak menetas, ternyata proses kawinnya tidak maksimal ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi si pasangan lovebird ini durasi kawinnya sangat singkat nih. Jadi pembuahan telurnya tidak maksimal. Jadi telurnya itu nggak isi, ketika dieremin juga nggak akan menetas nih teman-teman. Jadi teman-teman pastikan kasih pakan yang bagus ya, pakan-pakan yang banyak mengandung vitamin dan nutrisi nih.
khususnya untuk pasangan lovebird yang sedang diternak atau di breeding. Tujuannya nanti ketika dia bertelur bisa isi ya, dan juga pas pengeraman bisa menetas semua. Yang nomor 3 nih teman-teman, jaga birahi lovebird jantan ya selama betina mengerami. Kenapa? Karena jika jantannya birahi pasti akan mengganggu betina yang sedang fokus mengeram nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya diantisipasi dengan mengurangi pakan-pakan yang dapat merangsang birahi lovebird ya. Untuk lovebird yang sedang mengeram, cukup berikan millet putih saja ya agar indukan jantan tidak birahi sehingga tidak mengganggu betina yang sedang mengeram. Jadi khusus untuk pasangan-pasangan yang sedang mengeram, pakannya cukup dikasih millet putih saja nih. Tujuannya apa? Agar jantannya tidak birahi. Karena kalau birahi pasti dia akan ngejar-ngejar betinanya nih, minta kawin ya, sementara sang betina lagi fokus mengeram. Nah ini yang menyebabkan biasanya telur lovebird-nya tidak jadi, karena betinanya merasa diganggu sama sang jantan ya, dia akan keluar masuk sehingga proses pengeramannya tidak maksimal, akhirnya tidak menetas juga. Oke teman-teman, itu dia ya caranya agar telur lovebird bisa menetas semua ya. Jadi kuncinya itu ada proses perawatan dan juga settingan pakan nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa atau paham dalam proses perawatan burung lovebird dan settingan pakan burung lovebird, sebenarnya ternak burung lovebird itu nggak begitu sulit ya. Jadi lumayan gampang lah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, khususnya buat para peternak pemula. Oke, itu dia untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis ya di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.